segera input realisasi di portal BOS Kemdikbud karena ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jenitit. Halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tidak kurang satu apapun. Sudah lama saya tidak mengupload informasi terbaru seputar informasi BOS Salur, karena memang kemarin kita disibukkan dengan Hari Raya Lebaran dan sebagainya. Tidak lupa saya Rizal Gibran atas nama kru Jenitit TV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada sahabat-sahabat semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah satunya mengenai penyaluran dana BOS reguler untuk tahun 2021. Kemudian informasi berikutnya mengenai jenis-jenis laporan terkait penggunaan dana BOS reguler ini. Bapak dan Ibu para pengelola BOS dimanapun Anda berada, jika kita melihat di portal BOS Kemdikbud, ini jelas di sana ada sebuah berita ataupun juga informasi yang sifatnya penting mengenai status pelaporan tahap ketiga tahun 2020. Masih ada sekitar 1879 lembaga yang belum melakukan pelaporan tahap ketiga. Saya tidak bosan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, ayo segera laporkan realisasi tahap ketiga tahun 2020. Apa sih sebetulnya masalahnya? Apakah memang dana BOS-nya tidak tersalur, atau memang manajemen sekolahnya yang kurang profesional, atau seperti apa sebetulnya masalahnya? Kenapa sulit begitu ya untuk melaporkan tahap ketiga tahun 2020 itu? Apakah memang tidak ada keterbukaan dari kepala sekolahnya, ataukah memang operator sekolahnya tidak diperintahkan oleh bendahara ataupun juga oleh kepala sekolah? Kita jangan berharap bahwa kita akan masuk di gelombang pertama sementara laporan yang ke tahap ketiga saja kita belum melakukan penginputan begitu. Jadi saya sarankan buat Bapak dan Ibu sekali lagi, ayo segera laporkan input di portal BOS realisasinya untuk tahap ketiga. Kalaupun Bapak dan Ibu baru saja melaporkan yang realisasi tahap ketiga tahun 2020, sementara sekarang masih banyak juga yang bertanya kapan gelombang kedua, tahap kedua itu dicairkan. Yang lain masuk di gelombang pertama, sementara sekolah Bapak dan Ibu malah nantinya masuk di gelombang kedua atau di gelombang ketiga. Pertanyaannya adalah kenapa sekolah saya masuk di gelombang kedua, ataupun juga kenapa sekolah saya masuk di gelombang ketiga. Pertanyaan itu sebetulnya balik lagi ke pengelola BOS itu sendiri begitu ya. Misalkan telatnya laporan, ataupun juga tidak sinkronnya rekening, ataupun juga ada permasalahan-permasalahan yang lain. Saya sarankan cek segera Bapak dan Ibu, kalau memang belum diinput, ayo segera input begitu ya. Kalau memang ada masalah di sekolah, bisa dibicarakanlah dengan semua warga sekolah, komite, kepala sekolah, bendahara, dan sebagainya, agar Bapak dan Ibu tidak masuk di gelombang-gelombang berikutnya. Persyaratan untuk tahap kedua itu adalah laporan tahap ketiga. Jadi ada jeda satu tahap begitu, tahap satu. Kalau memang tidak ada, misalkan ya, tidak ada sumber daya manusianya ataupun juga tidak ada pekerjaannya yang memang menginfo, kenapa tidak minta bantuan kepada operator kecamatan misalkan ya, ataupun juga kepada operator kabupaten misalkan, agar sekolah Bapak dan Ibu itu tidak masuk di gelombang-gelombang berikutnya. Itu informasi terkait pelaporan dana BOS. Di sini banyak sekali. Coba cek aja Bapak dan Ibu kepada operatornya apakah sudah diinput atau belum begitu ya. Kalau belum dibuat segeralah. Banyak yang bertanya kapan kira-kira pencairan dana BOS gelombang kedua begitu ya. Untuk prediksi saya kira ini akan disalurkan di bulan Juni begitu ya. Karena di bulan Mei itu akan dihabiskan terlebih dahulu untuk gelombang ke-1, dan di bulan Juni itu akan mulai disalurkan untuk gelombang kedua. Selain kita menerima dana BOS itu, kita juga dituntut untuk melaporkan dana itu. Salah satunya ini yaitu realisasi tahap ketiga itu. Kemudian jenis-jenis laporan yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu tentu saja laporan yang bersifat online, misalkan input realisasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua konfirmasi dana BOS.
kita mencoba masuk di sini di konfirmasi dana bos terlebih dahulu. Nah, di sini ada konfirmasi dana bos. Ini khusus untuk mengkonfirmasi dana bos bahwa dana bos itu telah diterima gitu ya. Di sini harus dikonfirmasi oleh Bapak dan Ibu semua. Itu yang bersifat online ya, yang pertama. Kemudian input realisasinya juga ke portal bos. Bagaimana cara melaporkannya di sini? Di laporan sekolah, Bapak dan Ibu tinggal masuk saja di sini. Kalau memang misalkan di tahap kedua, nanti tinggal ditambahkan. Kemudian selain laporan yang bersifat online, ada juga laporan yang bersifat offline. Apa saja laporan itu? Saya akan memberitahu kepada Bapak dan Ibu semua. Tentu saja yang pertama adalah rekening koran. Apa kegunaan rekening koran untuk kita sebagai pengelola dana bos di satuan pendidikan? Tentu saja rekening koran itu dibutuhkan untuk mengetahui saldo dan juga perkembangan keuangan di rekening tersebut. Penggunaannya nanti rekening koran itu untuk pemindah bukuan, kemudian juga kelengkapan dokumen LPJ dan sebagainya. Selanjutnya, yang selain itu adalah laporan sekolah. Ini yang bersifat offline ya, biasanya dipinta oleh operator kabupaten. Nah, ini formatnya seperti ini. Yang pertama adalah laporan realisasi dari Permendagri yang ini laporan Permendagri, kemudian SPTJB yang seperti ini. Selanjutnya ini POM 9, rekap pembelian barang atau aset. Ini sama, biasanya suka dipinta juga karena ada dana bos itu yang dibelikan barang yang termasuk ke dalam barang ataupun juga aset sekolah, aset negara gitu. Ini Permendagri, ada laporan realisasi Permendagri, kemudian SPTJB, kemudian ada POM 9 atau aset. Itu yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua adalah register penutupan kas yang seperti ini. Ini register penutupan kas, kemudian berita acara pemeriksaan kas. Ini harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Ya, apakah ini per tahap atau bagaimana? Ini berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas itu dibuat setiap bulan. Dan itu harus dilaporkan. Ada berita acara stock opnam. Nah, ini harus dilaporkan juga berita acara stock opnam. Nanti kalau misalkan kita sudah memiliki ini, pas di akhir tahun itu tidak akan kesulitan kita menghitung biaya tambahan dan pengurangannya. Mana yang termasuk belanja habis pakai, kemudian juga bahan material, belanja cetak dan fotokopi dan sebagainya. Selain itu ada juga buku pajak. Biasanya ini akan dipinta begitu ya, buku pembantu pajak itu. Di sini memuat PPN, PPH 21, 22 dan 23. Itu untuk buku pembantu pajak. Biasanya laporan ini akan dipinta dan dikirimkan ke operator kabupaten. Nah, kemudian di satuan pendidikannya juga itu bisa membuat, Bapak dan Ibu itu seperti ini, itu bisa dibuat, digandakan saja di fotokopi. Selain itu juga kita harus menyusun dokumen LPJ-nya. Dokumennya ya, print out-nya Bapak dan Ibu. Jadi di sekolah itu harus ada dokumen LPJ per tahap. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya ingatkan yang belum menginput realisasi, segera input realisasi di portal Boskemdikbud. Karena ini penting, ini sangat dinantikan oleh pemerintah. Apakah memang dana itu sudah digunakan atau belum? Apakah dana bos itu sudah diterima atau belum? Maka segeralah diinput ya, agar kita tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Nampaknya itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Saya Rizal Jibran pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. It's like a family tree, part of you.